Habers, kembali lagi bersama saya Valeria Alina, host Ada Podcast. Dalam program Ada Parlementarian, kreatif, inovatif, dan informatif pastinya. Nah, kali ini saya sudah berada di salah satu rumah narasumber yang berpengaruh besar nih untuk Kota Bekasi pastinya. Berbicara APBD, berbicara kepemimpinan, tentu kita berharap, karena APBD ini kan ada 2 jurnal, pendapatan dan pembelanjaan. Artinya harus keseimbangan ini dan target ini harus sesuai. Jangan target capaian tidak ada evaluasi, pembelanjaan tidak direm. Yang mengakibatkan besar pasak di pada tiang. Nah itu kan yang kita tidak harapkan ya. Artinya komunikasi dengan 50 anggota dewan pun itu menjadi sesuatu yang prioritas. Nah, siapa yang tak kenal dengan Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, yaitu Bang Faisal. Halo Bang Faisal, selamat sore. Sore Mbak Lina, Assalamualaikum. Gimana nih Bang kabarnya? Alhamdulillah baik. Sama, saya juga baik. Soalnya kalau nggak baik nggak mungkin di sini. Oke Bang, hari ini saya bakal ngajak Abang buat bincang-bincang nih. Boleh. Karena saya mau berbagi apa saja sih keluh kesah sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, terutama yang ada di Kota Bekasi. Mungkin Abang mau kasih tips dulu? Karena kelihatannya sekarang lebih fresh dan bugar ya. Lebih gemuk kayaknya. enggak kok. Karena ini terlihat lebih bugar. Boleh kasih tipsnya untuk milenial zaman now? Ya, secara prinsip kan DPRD Kota itu atau DPRD itu kan diberi mandat untuk mengawasi kinerja eksekutif. Artinya ya kita harus mempersiapkan diri, peka terhadap semua persoalan, dan mampu meningkatkan kapasitas diri kita dari hari ke hari. Karena biar bagaimanapun persoalan wilayah itu banyak, ya kan? Kebetulan tupoksi saya di Komisi 1, ya persoalan-persoalan yang ada di masyarakat terkait Komisi 1, ya kita harus menguasai itu. Gitu. Tapi kok bisa sih Abang tuh tetap terlihat sepertinya tenang gitu, padahal mungkin kan banyak ya persoalan di sana, entah itu komentar-komentar netizen terutama gitu, itu gimana tuh? Cara tetap tenang menanggapi semuanya? Sesuai niat awal, kita dipilih masyarakat untuk mewakili dapil kita, bagaimana kita bisa berbuat sesuatu untuk dapil kita, dan tupoksi kita yang ada di Dewan. Jadi kalau memang hari ini saya bertugas di Komisi 1, dengan semua mitra kerja kita pahami tugasnya masing-masing, apapun yang ada di wilayah yang berhubungan dengan itu, kita siap menjembatani dan menyelesaikan persoalannya. Jadi ya semangat aja terus. Oke, semangat aja, terutama untuk kaula muda ya. Iya dong, harus semangat ya sih, seperti Bang Faisal ini. Oke, aku mau langsung bertanya aja nih untuk diawali dengan karir politik. Boleh dong di sharing-sharing untuk milenial muda? Iya. Dari 2014 ya kan berusaha ikut bergabung di dalam Partai Golkar, mulai dari tingkat kelurahan, terus tingkat kecamatan. Di 2016 akhir dipercaya pimpin kecamatan. 2018 berjuang pada saat pilkada untuk memenangkan Pak Rahmat Effendi di kecamatan saya. Di 2019 berjuang untuk diri sendiri, alhamdulillah dipercaya masyarakat.
sampai hari ini dipercaya untuk pegang komisi 1. Masya Allah, hebat banget ya tuh kaula muda. Jadi jangan patah semangat karena tidak akan mengkhianati hasilnya usaha, benar Bang? Insya Allah begitu. Iya, makanya kaula muda Kerja keras, kerja nggak keras. capek, nggak Benar. menang. Benar. Oh iya bener ya, harus capek dulu, bersusah-susah Iya. dahulu, bersenang-senang kemudian. Setuju. Oke, selanjutnya menjadi ketua komisi 1, tupoksinya apa aja sih Bang? Sebagian besar kita kaitan sama tata kelola pemerintah dan pelayanan dasar masyarakat. Salah satunya kita itu bermitra dengan Disduk Capil. Disduk Capil ini kan erat kaitannya sama pelayanan masyarakat. Target kami di Komisi 1 bersama teman-teman Komisi 1 itu bagaimana hari ini di Kota Bekasi tidak lagi kesulitan masyarakat itu dalam mengurus administrasi kependudukan. Bahkan lebih dari itu, kita pengen data yang dipegang oleh pemerintah Kota Bekasi terkait masyarakat Kota Bekasi itu tingkat akurasinya harus tinggi. Tahu detail berapa jumlahnya, yang kelahiran bagaimana, yang kematian bagaimana. Data ini kan terus bergerak dan itu harus ada sistem yang gimana caranya bisa mengupdate ini sangat optimal. Sehingga terakhir kami mengusulkan untuk bagaimana per kelurahan bisa memiliki database terkait masyarakatnya masing-masing. Iya. Karena itu penting sekali. Itu satu. Kedua, kita juga berurusan sama semisal perizinan, ya kan? Perizinan ini juga kan luar biasa. Iya benar. Ya kan, investasi masuk, apakah mereka memiliki izin atau apakah izin mereka dipersulit, ya kan? Bagaimana caranya supaya investasi ini baik, tapi tidak merugikan wilayah. Terus BPN juga kita bermitra, Polres juga kita bermitra, Dandim, imigrasi, ya kayak kemarin kan di BPN program PTSL itu kan luar biasa baik gitu kan, tapi kan mungkin nggak 100%, hanya beberapa yang tercecer, katakan mengadu ke kita sudah ngurus dokumen ini sudah lama sekali, dokumen kita sudah lengkap, nggak jadi-jadi. Itu tugas kita untuk komunikasi dengan kepala BPN gitu kan. Banyak hal lah yang berkaitan sama pemerintahan langsung dan pelayanan dasar masyarakat banyak di Komisi 1. Satpol PP juga di kita. Oh berarti kebetulan nih, Bang, waktu kemarin tuh aku baru aja bayar pajak ya kan, sedangkan itu aku harus ganti plat tuh, ya kan. Nah itu lumayan ya, agak persulit dan mengulur waktu lama gitu karena. Pajak kendaraan bermotor. Iya benar, pajak bermotor. Di Samsat. Iya di Samsat. Pajak tahunan atau pajak per 5 tahunan? Atau per bulan. Kok per bulan? Udah kayak SPP. Oh per bulan, per tahun. Oh per tahun, ya. Per tahun. Oke, jadi kalau pajak kendaraan bermotor itu kita dikoordinirnya malah oleh Jabar. Gitu. Jadi domainnya mereka, kita hanya terima bagi hasil saja. Tapi kalau ada pelayanan yang memang kurang maksimal, bisa saja mengadu. Nanti kita akan berkomunikasi ke sana terkait kenapa ada masyarakat Kota Bekasi yang kurang optimal dalam menerima pelayanan. Benar. Mungkin karena mengulur waktu aja sih, karena kan setiap ibaratnya bahasanya tuh kalau di kita tiap per pos itu lumayan tuh, kita nunggu hampir setengah jam, 1 jam mungkin, sedangkan kita kan nggak semuanya free ya gitu. Pasti ada yang bekerja, berarti kan mau nggak mau dia harus cuti dong. Ya gitu. Boleh, jadi masukan lah. Iya, jadi boleh tuh Bang. Siap. Gimana cara mengatasi solusinya? Oke, selanjutnya nih Bang, menjadi ketua Komisi 1 itu tupoksinya apa saja sih Bang, dan seperti apa sinergitas keempat komisi? Fungsinya juga legislasi yang baik di DPRD Kota Bekasi itu apa saja? Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, di Komisi 1 itu rata-rata kaitannya sama tata kelola pemerintahan. Artinya camat sekota Bekasi itu mitra kita, lurah sekota Bekasi itu mitra kita. Kalau memang ada pelayanan masyarakat di bawah yang terganggu, itu bisa ngadu ke kami dan kami akan menjembatani. Ya kan, banyak hal seperti belakangan ini kan lagi viral tuh
rumah masyarakat tertutup sama tembok hotel. Oh iya. Ya, kemarin saya sudah komunikasi sama camat setempat. Saya minta ada pertanggungjawaban atau ada jalan keluar terkait persoalan warga tersebut. Iya, benar-benar. Kemarin saya sempat kasih 2 solusi. Tembok hotel mundur sedikit untuk memberikan akses masyarakat di belakang, atau pemilik hotel membiayai untuk meninggikan saluran dan membuat jalan di atas itu. Oh, iya. Tapi terkesan menyalahi aturan hanya kalau itu ditinggikan di titik yang memang sifatnya tidak mengganggu jalan air. Saya rasa itu bisa aja. Bisa dipertimbangkan lah ya. Betul gitu. Karena kan hari ini kita melihat ada hak asasi manusia yang sepertinya terlewatkan kan gitu. Dan kemarin saya sudah katakan kalau dalam waktu dekat camat tidak bisa menyelesaikan persoalan ini, maka saya akan tarik persoalan ini ke DPR. Iya. Gitu loh. Jadi terutama camatnya dulu, kalau misalnya Ya, memang karena tidak kan bisa. biar bagaimanapun camat memangku jabatan wilayah. Iya. Artinya dia harus bertanggung jawab juga. Ya kan, kalau dia tidak sanggup menyelesaikannya, maka kami akan baru ditampung lah, akhirnya turun juga ya berarti. dan harus selesai persoalan itu. Oke. Iya. Kalau nggak demo ntar. Harus selesai. Iya, harus selesai. Oke. Enak gak sih Bang, nih pertanyaan buat milenial, anak-anak milenial. Enak gak sih Bang jadi dewan Ya, perwakilan rakyat? tergantung orientasinya. Kalau dari awal orientasi itu sudah benar, bagaimana tujuannya untuk mengurai persoalan, untuk setidaknya persoalan-persoalan yang ada di dapil kita dengan sinergitas yang ada berangsur selesai, harus itu enak-enak aja, gitu loh. Jadi kapasitas sebagai anggota dewan itu bisa melakukan banyak hal untuk perbaikan lingkungan, dan apapun yang ada di masyarakat, semua kebutuhan masyarakat itu ada penyelesaiannya. Iya. Terutama di Kota Bekasi pastinya. Harus gitu. Nah Bang, perbedaannya apa tuh setelah jadi dewan atau sebelum jadi dewan? Perbedaannya apa aja sih? Pasti Ya, anak milenial juga pengen tahu dong. ya. Artinya bagi teman-teman milenial yang memang punya rasa kritis yang tinggi, bisa melihat banyak persoalan dan itu sebenarnya harus diselesaikan dengan segera. Kenapa enggak bergabung di partai politik gitu? Apalagi kan 2024 nanti kita akan adakan pemilu serentak ya, Benar. pilpres dan pileg, ya kan di tahun yang sama, bahkan pilkada. Jadi buat orang-orang yang ingin terjun ke politik dengan tujuan merubah sesuatu yang lebih baik, kenapa enggak? Iya. Nah, cuman Ikutan dong. boleh. Nanti saya nyalek ya, jangan lupa dikit. Oke, Bang. Tapi tetap nih kalau anak milenial mungkin kan lebih banyak overthinkingnya ya. Pasti mereka akan berpikir panjang dulu nih. Kalau misalnya kita jadi dewan, suka dukanya apa? Jadi tadi kalau ya pasti semua sesuai orientasi. Yang penting orientasi itu benar dulu. Ya. Jadi jangan berharap menjadi anggota dewan itu hanya melihat dari privilege-nya saja. Tapi lihat anggota dewan itu dari fungsinya. Biar bagaimanapun kita ini itu pesuruh masyarakat. Perwakilan rakyat. Perwakilan rakyat. Dan kalau dianggap kinerja kami kurang, tentu kami tidak akan dipilih lagi besok. Nah, kalau mengatasi seperti yang Abang bilang, kita kan sebagai dewan itu perwakilan rakyat. Ya. Gimana cara Abang menanggapi judgmental yang beberapa mungkin anak-anak muda malah seperti kayak dewan perwakilan rakyat, tapi saya bersuara nggak didengerin. Nah, tuh gimana tuh? Begini, kalau lihat fungsi kita di dalam dapil, tentu setiap anggota dewan punya wilayahnya masing-masing, ya kan? Nah, artinya masyarakat atau para pemuda yang berada di masyarakat tertentu itu kan memiliki anggota dewan dan bisa saja berkomunikasi atau berkonsultasi. Kalau dianggap sulit, ada lembaganya DPRD. Artinya tidak bisa ketemu di dapil, bisa bersurat ke lembaga. Dan lembaga itu kan dengan tupoksinya masing-masing
dibagi tugas dan perannya Ya. gitu. Jadi kayak misalnya kepemudaan mungkin ada di Komisi 4, pendidikan dan kesehatan juga di Komisi 4, Iya, benar. segala bentuk pembangunan apa segala macam di Komisi 2, Iya. tata kelola pemerintahan tadi saya katakan di Komisi 1, Iya. termasuk ada pelayanan-pelayanan dasar juga di sana. Yang terkait bagaimana Kota Bekasi ini menjalankan pembangunan, pendapatan daerah Iya. itu rata-rata di Komisi 3. Jadi tergantung persoalannya, nggak bisa ketemu di dapil, datang ke lembaga. Oke. Dan itu semua sudah diatur sedemikian rupa. Nah, ada lovers jangan lupa kalau dapil tidak ini langsung ke lembaga aja. Jadi jangan tuh judge lagi kalau aduh Iya. saya bersuara tapi tidak didengarkan. Iya, iya. Mungkin salah pengaduan gitu, salah Nggak. tempat. Bisa jadi anggota dewan tersebut sedang tugas. Iya benar. Bisa jadi memang belum ada komunikasi sebelumnya Iya, gitu kan. benar. Nah, biasanya anggota dewan itu selain dengan masyarakat itu kita dekat sama RT RW. Iya, Ya kan, RT karena- kelurahan. Betul, karena kan kita pada saat reses biasanya mengundang mereka Iya. untuk membicarakan persoalan-persoalan wilayah. Nah, bagi masyarakat yang mungkin nggak begitu berakses ke anggota dewan, bisa saja melalui teman-teman RT dan RW. Dan saya yakin semua itu pasti punya akses. Iya sih. Gitu. Cuma terkadang bahkan RT dan RW pun sama sih Pak, pasti sama Bang maksudnya. RT RW pasti punya tugasnya masing-masing ya, tidak Ya, menampung semua komentar-komentar kalian juga mungkin karena punya tugasnya masing-masing, bener ya Bang ya? ya, Setidaknya kita sudah mengadukan, bagaimana kelanjutannya kita serahkan kepada RT dan RW. betul. Oke Bang, selanjutnya nih, program apa saja yang sudah dan akan berjalan? Produk hukum apa saja yang sudah dihasilkan teman-teman Komisi 1? Oke, jadi kalau bicara produk hukum di DPRD tingkat kota atau kabupaten itu disebutnya perda. Oke, nah perda itu dilahirkan biasanya dari pansus, tidak per komisi. Nah, saya beberapa kali menjadi pimpinan pansus. Itu bisa berasal dari pemerintah usulannya, semisal pemerintah dapat perintah dari kementerian karena kementerian punya peraturan yang baru sehingga pemerintah kota harus menyesuaikan dan memohon kepada kami untuk dibuatkan perdanya. Atau individu anggota dewan yang menyerap aspirasi dari masyarakat pengen sekali dibikinkan perda satu dan lain hal, itu bisa kita mengusulkan secara individu sebagai anggota dewan atau usulan per komisi, gitu loh. Usulan per fraksi juga bisa. Intinya sejauh persoalan itu dianggap penting untuk dijadikan perda, maka kita akan daftarkan itu dan kita akan selesaikan itu sebagai perda. Oke, kira-kira lewat mana tuh Bang? Bisa online atau offline gitu kan, kalau sekarang apalagi Ya. sudah perkembangan media kan semakin tinggi ya, jadi Ya. apakah bisa online, offline atau memang offline saja atau online? Idealnya sih bersurat ya, karena latar belakang untuk didirikan perda pasti nggak sederhana, ya kan, pasti banyak kronologi runutan yang memang harus dijabarkan sehingga dokumen itu bisa disampaikan ke lembaga DPR untuk nanti dikaji dan apabila dimungkinkan ini akan kita naikkan menjadi perda. Oke, berarti harus tersurat. Betul, karena dokumen yang dibawa pasti lumayan banyak. Ya. Nah, untuk mengurangi, kan sekarang juga sudah banyak yang mengurangi kertas gitu ya Bang, nah itu gimana? Paperless. Iya, apakah boleh kayak kirim email mungkin melalui surat tapi secara online? Apakah Kalau boleh? dianggap bisa, nggak apa-apa, karena kan dokumen dengan sebanyak itu, Iya, benar. ya kan, lebih ringkes rasanya kalau bawa satu Iya, bendel, iya. ya kan, minta tanda Iya, terima, benar. tinggal di follow up, Iya, benar. gitu. Ya nggak apa-apa juga paperless. Oke. Ada lovers buat kamu, kaum milenial muda pastinya yang mau dengerin aku ngobrol-ngobrol santai bersama tokoh-tokoh penting, terutama Dewan Perwakilan Rakyat yang sedang aku ajak ngobrol nih. Kalian jangan lupa untuk subscribe, like, and comment YouTube channelnya Ada Podcast. Di dalam program Ada Parlementaria.
Oke Bang, lanjut nih ya Bang, karena Siap. udah makin panas nih, udah makin terasah gitu kan, lebih lagi pengetahuannya. Selanjutnya aku mau tanya, kenapa memilih nyalek dan mau jadi anggota dewan? Ya, pertama karena itu diatur undang-undang, artinya semenjak otonomi daerah, setiap kepala daerah yang mencari uang dan menggunakan uangnya sendiri dalam bentuk APBD itu memang harus ada pengawasan dari lembaga yang namanya DPR. Oke. Nah, sehingga kita ikut berperan serta di dalam membangun bermitra bersama pemerintah untuk bagaimana Kota Bekasi ini bisa lebih baik. Oke. Berarti memang ada jiwa-jiwa kritis ya Bang. Iya. Nah, memutuskan itu mulai dari usia berapa tuh Bang kira-kira? Karena kan saya juga nih masih muda pastinya kan, belum ada nih kayak aduh harus kritis gitu. Nah itu gimana tuh Bang? Dari usia berapa kira-kira? Sebenarnya modal utamanya kepedulian. Ya, pada saat kita sudah memiliki kepedulian yang tinggi, dan kita selalu berbaur di masyarakat, sehingga dari hasil diskusi, dari hasil kita jalan-jalan, kita tahu oh ternyata di sini ada persoalan ini, ada persoalan ini, ada persoalan ini. Nah, gimana ya cara menyelesaikannya? Siapa pemerintah yang harus bisa menyelesaikannya? Kita berdiskusi, kita panggil, gimana caranya bisa selesai. Jadi ya mengalir aja. Oh berarti berawal dari rasa kepedulian. Iya dong. Baik, bisa tuh dicontoh kaum milenial dari peduli dulu, Betul. terutama lingkungan sekitar, bener Bang? Iya. Lalu bisa nyalek, oke? Selanjutnya Bang, soal reses kedua tahun 2023 kemarin, Abang apa saja sih aspirasi masyarakat yang ditampung oleh Abang di dapil Abang? Dengar-dengar hampir 100% terrealisasikan. Iya. Secara umum di setiap wilayah saya rasa sama. Ini yang namanya pembangunan masih jadi permintaan pokok. Iya. Baik itu sarana prasarana jalan yang rusak, saluran yang rusak, atau bahkan yang belum ada, atau fasilitas umum lainnya seperti misalnya pembangunan balai RW, atau misalnya di pemukiman-pemukiman tertentu mereka tidak punya fasos-fasos sehingga minta diberikan fasos-fasos untuk kedepannya dibangun juga balai RW untuk kebutuhan masyarakat sekitar. Nah di luar itu kan bagaimana masyarakat bisa terjamin pendidikan, kesehatan itu juga jadi persoalan sebenarnya ya. Iya benar. Kayak hari ini kan juga PBDB online, bagaimana pemerintah bisa pemetaan per wilayah. Apakah kelulusan SD ini bisa ditampung semuanya ke negeri? Kalaupun sebagian harus ke swasta, bagaimana konsepnya? Gitu kan? Jangan sampai ada anak bangsa yang tidak mendapatkan haknya di dalam pendidikan. Nah ini kan pemerintah harus hadir. Oke, berarti termasuk permasalahan ini juga ya Bang, apa yang tadi Abang singgung, PBDB saluran online juga, oh, saluran ya kan? Karena di beberapa titik kota Bekasi masih banyak tuh banjir keluhannya ya kan, aduh banjir nih, kebetulan di perumahan saya juga kadang banjir gitu. Kalau banjir memang persoalannya bisa dibilang ini persoalan bersama. Iya. Ya kan? Mulai dari teman-teman RT, bagaimana bisa memetakan wilayahnya, kira-kira kalau banjir di situ solusinya apa, tolong sampaikan ke RW, RW bisa sampaikan ke lurah, ke camat, dan sampai ke dinas, dan tolong ini dikawal. Nah bahkan pada saat anggota Dewan Reses pun juga kan, aduan itu datang ke kami, kita tampung dalam bentuk pokok-pokok pikiran, itu yang tadi dibilang, mudah-mudahan bisa terrealisasi semua, kan gitu. Tapi kan, ini perlu kerjasama bersama gitu. Proses juga ya Bang. Jangan yang diminta sesuatu yang ternyata tidak menyelesaikan persoalan. Nah ini kan juga butuh ketelitian teman-teman RT dan RW. Kira-kira kalau ada persoalan ini solusinya apa ya? Nah itulah yang diajukan ke kita atau ke pemerintah. Sama seperti PPDB online juga. PPDB online. Iya. Oke Bang, udah 2/3 periode. Iya. Sebagai anggota Dewan DPRD Kota Bekasi. 2024. Fix naik Senayan atau Jabar dulu nih Bang?
Enggak, kita masih di Kota Bekasi. Tetap ya. Betul, Cinta karena sama Kota Bekasi. ya artinya melihat satu periode ini ternyata permasalahan ini luar biasa ya. Kita nggak seneng dengan prestasi yang sudah ada saja, tapi sepertinya kita pengen lebih mengoptimalkan kapasitas ini untuk melakukan sesuatu yang lebih lagi dari yang kemarin, kan gitu kan. Toh dari sisi partai, kami juga sepakat kok, misalnya untuk DPRD provinsi kami untuk mengusung yang namanya Ade Puspitasari, itu kita sepakat. Untuk DPR RI kita juga akan mengusung yang namanya Ibu Rani Fat Arafi, gitu. Karena itu ya sudah, biar kita nanti semua bersinergi lah. Oke, nah kira-kira nih Bang, ada niatan buat jadi wali kota Bekasi? Ada nggak nih? Nggak, prinsipnya semuanya mengalir. Karena hal-hal yang demikian itu kan semua keputusannya di partai. Artinya hari ini, kalau bicara kerja partai ya, bukan sebagai anggota. Kerja partai itu kan bagaimana hari ini kita bisa mencari simpatik ke masyarakat seluas-luasnya, ya kan? Kalau dianggap misal hari ini dengan satu periode saya sumbangsi sinergi yang saya lakukan ke wilayah saya dianggap masih kurang, misalnya kan, kami punya DPRD provinsi yang tadi saya sebut, ya DPRD provinsi saat ini yang incumbent itu kan Ade Puspitasari, ya kan? Pokir beliau juga luar biasa banyak dalam soal pembangunan, ya kan? Itu kan bisa berkolaborasi. Nah, di sisi lain dianggap masih kurang juga, kita akan berkolaborasi sama yang namanya DPR RI. Nah, hari ini bisa bayangin ya, Ibu Rani Fat Arafi yang akan kita usung menjadi DPR RI, saat ini sudah memberikan rumah sakit 8 lantai. Per lantai itu sekitar 1.000 meter, untuk masyarakat Kota Bekasi. Masya Allah. Itu uang pribadinya dia. Dan beliau janji tidak akan yang namanya menolak pasien BPJS. Alhamdulillah. Gitu kan? Nah, bahkan karena memang bidang beliau kesehatan ya, dan beliau sangat peduli dengan masyarakat terkait kesehatan dan baksos, kita akan canangkan mungkin insya Allah per 1 Agustus, ya. Tim relawan akan turun ke Kota Bekasi untuk melakukan baksos dan pengobatan gratis sehari 3 titik. Setiap hari sampai hari H. Itu kan artinya upaya memperlihatkan ke masyarakat keseriusan, kepedulian, ya kan, di bidang terkait, yaitu baksos dan kesehatan. Dan ini kan luar biasa ya. Maksudnya saya perhatikan sih baru bulan yang seperti ini, ya kan. Nah, kenapa sampai hari H? Ya memang setelah itu kan nanti di cover sama rumah sakit beliau yang ada di Bantar Gebang, yang bisa dinikmati semua masyarakat sampai seterusnya kan begitu. Tapi kan dari Agustus ini kita akan jemput bola, karena memang metode hari ini kan kita dipersilakan untuk melakukan sosialisasi, pengenalan diri gitu kan. Dan untuk membantu masyarakat dari relawan-relawan pun siap membantu, ya kenapa tidak? Iya benar. Wah, luar biasa banget ya Bang. Oke, selanjutnya nih Bang, mau tahu tentang yang sudah disinggung juga tadi, tentang polemik PPDB online. Boleh dijelaskan dulu PPDB online itu kepanjangan apa tuh Bang? Karena banyak juga milenial yang belum tahu apa sih PPDB online. Prinsipnya itu sistem yang mengakomodir pendaftaran siswa dari SD ke SMP, ya, atau dari SMP ke SMA. Persoalan yang ada di Kota Bekasi ini kan terlalu banyak masyarakat yang menginginkan anaknya sekolah di negeri. Benar. Sedangkan daya tampung SMP negeri kita kurang. Benar. Memang harus diakui ada di beberapa wilayah yang mungkin
nggak punya sekolahan negeri. Iya. Nah itu kan sebenarnya PR pemerintah. Nah kami di sini khususnya sebenarnya Komisi 4 Iya. itu mungkin sudah sering sekali rapat dengan Disdik, ya kan, bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Dan memang ternyata pada saat Disdik dan Komisi 4 bersepakat untuk membuat bangunan sekolah baru, anggaran disiapkan. Pada saat kita membeli lahan, ya kan, berarti kan lahan yang kita beli kan dari masyarakat. Iya benar. Oke, masyarakat yang memiliki lahan mungkin mau lahan yang kita beli, tapi ternyata lingkungan sekitar menolak Iya. keberadaan SMP. Ini kan jadi persoalan yang agak susah nih, ya kan? Dari sisi pemerintahnya sudah oke, ternyata lingkungan sekitar menolak. Nah ini juga harus ada solusi kan? Nah, apakah pindah tempat, apakah sosialisasi ke masyarakat? Nah ini terus berjalan. Jadi target per tahun tetap jalan, tapi memang ini tidak bisa secepat yang diharapkan, ya kan? Karena pada saat persoalan persetujuan oke, penyediaan lahan oke, tentu kan kita masuk ke tahap pembangunan. Nah ini juga kan penganggaran harus siap, semuanya harus aman dan itu bisa terselenggara. Jadi ini upaya yang tidak terputus terus-menerus yang dilakukan oleh teman-teman DPR dengan dinas terkait, gitu ya. Mau dukungan juga berarti kan dari masyarakat, ya kan, yang memang wilayahnya kita inginkan untuk adanya bangunan sekolah baru, setidaknya kita berpikir luas bagaimana nanti anak cucu generasi selanjutnya bisa menikmati itu. Benar. Jadi kajian ini sebenarnya harus lengkap gitu loh. Dan ini yang hari-hari diupayakan, yang mudah-mudahan dalam waktu segera bisa selesai. Amin. Semoga bisa cepat terselesaikan ya. Nah, buat kaum milenial bersabar, apalagi yang mau masuk SMP, SMA, SMK yang ada di Kota Bekasi negeri sedang diproses, jadi tenang. Ada sedikit perbedaan ya. Ya, boleh. Kalau SMP negeri memang itu dikelola oleh kota kabupaten setempat. Tapi kalau SMA dan SMK negeri itu dikelola oleh provinsi masing-masing. Gitu. Jadi dalam hal ini segala SMA dan SMK negeri di Kota Bekasi itu dikelola oleh Gubernur Jawa Barat. Provinsinya kan. Dan itu semua berlaku di Indonesia. Baik. Nah, buat kalian jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di YouTube channelnya Ada Podcast. Karena share juga kemana-mana. Yes, di-share juga karena ini bermanfaat banget terutama untuk kaum milenial. Oke Bang, ke pertanyaan selanjutnya nih kaum milenial. Menurut Abang sebagai support system Pemkot Bekasi, berapa kalau misalkan bisa dinilai di akhir-akhir kinerja PJ Wali Kota? Apa saja saran ke depan untuk menjadikan Bekasi lebih baik lagi ke depan? Ya, momentum PJ ini kan nanti setelah PLT selesai, ya kira-kira Agustus atau September. Dan PJ di Kota Bekasi ini akan 1 tahun masa anggaran juga. Ya artinya berbicara APBD, berbicara kepemimpinan, tentu kita berharap, karena APBD ini kan ada 2 jurnal, pendapatan dan pembelanjaan. Artinya harus keseimbangan ini dan target ini harus sesuai. Jangan target capaian tidak ada evaluasi, pembelanjaan tidak direm, yang mengakibatkan besar pasak di pada tiang. Nah itu kan yang kita tidak harapkan ya. Artinya komunikasi dengan 50 anggota dewan pun itu menjadi sesuatu yang prioritas. Baik, selanjutnya Bang. Siap. Jelang pemilu 2024, waduh, bentar lagi nih Bang soalnya. Optimisme Abang soal perolehan suara dari partai Abang yaitu Partai Golkar seperti apa? Dari hasil pemetaan 2024 ini kan dapil berubah menjadi 5. Bertambah berarti ya Bang? Berkurang. Berkurang? Ya, periode lalu 6 dapil,
periode hari ini menjadi 5 dapil. Setelah 5 dapil ini, ternyata 3 dapil kita sudah memiliki 2 anggota dewan. Oh iya. Oke, 2 dapil baru satu-satu. Iya. Artinya kalau kita pengen setiap dapil ini 2 anggota dewan, Iya. berarti kan konsentrasi di 2 dapil yang hari ini baru terdapat 1 anggota dewan. Iya. Nah, capaian kita kan berarti target 10. Iya. Iya. Artinya itu sesuatu yang optimis, Mm-mm. mengingat juga kami aktif di masyarakat Iya. dan 50 caleg yang didaftarkan oleh Partai Golkar itu menurut kajian kami orang-orang yang memang mampu membawa aspirasi masyarakat, mampu berkomunikasi dengan masyarakat, dan hari ini mereka sudah berada di masyarakat untuk melakukan sosialisasi, memperkenalkan diri, dan sekaligus juga membuat jaringan. Iya. Artinya optimis banget lah. Bahkan lebih dari 10 kita punya target capaian itu sebenarnya 11 sampai 12. Oke. Tapi apapun itu, hari ini kita bekerja maksimal. Iya. Nah, boleh? Gabung dong, gabung. Oh, boleh. Ya, jangan lupa. Nanti ada di baliho aja. Siap. Oke, selanjutnya nih Bang. Seberapa yakin Kota Bekasi bisa menjalankan pemilu yang jurdil alias jujur dan adil? Ya, artinya semua ini kan sudah ada sektornya masing-masing. Iya. Ya, KPU menentukan jadwal-jadwal urutan pemilu, Bawaslu mengawasi dan mencegah terjadi kecurangan, gitu kan. Artinya semua sudah ada tupoksi masing-masing, gitu kan. Seluruh partai sebagai peserta pemilu dengan seluruh caleg-calegnya yang sebentar lagi atau hari ini bahkan sudah mulai kontestasi ya, dalam konteks sosialisasi diri, gitu kan. Ini ya saling menjaga saja, gitu kan. Toh di mana-mana kan kalimatnya mengatakan hari ini masyarakat kita sudah pada cerdas, gitu kan. Mereka bisa melihat mana orang yang punya kompetensi, mana yang dianggap kurang, gitu kan. Jadi baik dari kita peserta pemilu maupun dari masyarakat mungkin itu bisa sama-sama memiliki harapan yang baik, bagaimana caleg atau anggota dewan besok memang lahir dari kapasitas yang dimilikinya, gitu. Kalau udah begitu saya rasa ini akan berjalan dengan lancar. Oke, berarti seleksinya lumayan sulitkah atau gimana tuh Bang? Iya. Apalagi yang milenial mau nyalek mungkin ya kan? Ya. Kayaknya susah nih. Dibilang gampang, nggak segampang itu, gitu kan? Tapi kan toh partai kami juga partai besar yang memang semua masyarakat tahu, gitu kan. Sehingga orang-orang yang mau berkarya, caleg-caleg atau masyarakat yang ingin berpartisipasi melalui partai kami itu ya kemarin cukup antusias, gitu kan. Sehingga dari pendaftar-pendaftar yang ada diseleksi sama tim dan akhirnya melahirkan 50 anggota dewan yang 50 calon legislatif yang hari ini kita anggap mumpuni. Oke. Nah, kira-kira ada kisaran usia nggak tuh Bang buat kaum milenial misalnya mau nyalek gitu? Ya. Kisarannya mulai dari usia berapa? Artinya kalau persyaratannya ijazah SMA harusnya kan di atas 17 atau 18 tahun gitu kan. Ya, saya rasa yang penting sudah memiliki ijazah, KTP terutama. KTP, ya kan, dan memang punya keinginan yang tinggi untuk membantu lingkungan, masyarakat, dan punya kepekaan juga yang tinggi, kepedulian yang tinggi. Terlebih orang ini punya pemikiran yang cukup visioner, gitu ya. Tentu kita sangat senang hati lah. Nah, kalau misalnya saya sebagai kaum milenial juga, itu gimana ya Bang? Maksudnya mungkin kadang kita tuh berpikir, masa bisa jadi caleg gitu.
Ya. Gimana tuh membangun motivasi? Karena gini, di satu sisi memang kita ini anggota partai, Ya. tapi di sisi lain kita ini harus menjadi satu dengan masyarakat. Oke. Karena dukungan itu untuk jadi atau tidaknya kan di tangan masyarakat. Iya. Artinya bagaimana cara kita komunikasi dengan masyarakat, kita tahu kebutuhan masyarakat, dan kita bisa menyiapkan solusi-solusinya. Oke. Ya, berarti yang penting kita bersedia dulu nih, ya kan? Ya. Bersedia untuk apakah kita bisa peduli kepada masyarakat sekitar. Mau tahu persoalan yang Iya. ada gitu kan. Karena kan banyak ya kalau anak zaman sekarang malah yang baru-baru lulus SMK tuh Bang, malah mereka kayak kalau ditanya mau jadi apa? YouTuber gitu. Iya, lagi viral ya. Iya, mau jadi apa? Selebgram gitu. Hmm. Nah gimana tips Abang untuk memotivasi milenial muda sekarang? Ya, artinya bicara minat kan nggak bisa dipaksa, Ya benar. ya kan? Cuma bagi teman-teman kaum milenial yang memang punya passion terhadap politik, Benar. ya kan? Kami Partai Golkar Welcome. partai yang terbuka. Yes, welcome. Gitu kan? Tinggal datang memperkenalkan diri, Ya. tunjukin minat dan niatnya, dan membuktikan karya-karyanya. Iya. Gitu. Contohnya apa tuh Bang? Kalau soal membuktikan karyanya, Ya, salah satunya apa? semisal kalau partai menugaskan, tolong sosialisasikan diri kamu seluas-luasnya ke masyarakat dalam bentuk door to door, Oke. oke? Dan buat mereka yang kamu samperin dan siap mendukung kamu, Ya. catat KTP-nya. Oke. Tentu kan nggak keberatan pada saat orang itu memang mau dukung kamu. Iya, benar. Nah, hal-hal sedemikian ini kan kalau memang dia lakukan, dia akan bisa mengumpulkan data yang banyak dan dia bisa bercerita. Oh, masyarakat saya kemarin saya samperin, kebanyakan dari mereka tuh permohonannya ini loh, persoalannya ini loh. Nah, menampung lah ya pada akhirnya. itu kan bisa kita lihat, Oke. gitu loh. Dan itu udah yang namanya bentuk sebuah karya, itu tadi, Oh. gitu loh. Bagaimana ternyata dia bisa naruh dirinya di tengah-tengah masyarakat, Mendapatkan Ya kan? kepercayaan. karena kan pada saat orang nggak respect, dia nggak akan juga mau cerita. Iya, benar-benar. Ya kan? Iya, Pada saat dia merasa sakit, iya, kamu bisa nggak nih? Kalau misalnya nanti jadi Iya. anggota dewan, kita tuh persoalannya ini. Oh ini. iya, benar. Dan itu kan kita harus dengar dari masyarakat langsung, Iya. gitu loh. Dan kita harus temuin mereka langsung berarti kan. Oke. Artinya konsep door to door itu Salah satu karya. betul. Oke deh Bang, tuh tips and tricksnya buat kalian yang kaum introvert kayaknya belum bisa, mohon maaf ya, jadi harus extrovert tuh. Karena harus door to door, itu sebuah karya yang bisa ditujukan kepada partai, salah satunya partai Golkar. Ini udah kuning nih, udah sama. Oke Bang, the last question. Ya. Pesan dan moral yang ingin disampaikan jelang pemilu 2024. Oke, satu kata, semangat. Semangat. Ya, artinya walaupun kan hari ini contoh di dapil saya Iya. ada 10 kursi. Iya. Kalau setiap partai turunin 10 orang, kalau 17 partai kan ada 170 orang biasanya. Iya. Ya kan? Ya artinya semangat gitu kan. Semangat. Nah, buat masyarakat juga jeli dalam memilih, Iya. optimis bahwa pilihannya itu memang terbaik. Oke, kalau untuk pesan yang suka golput nih, terutama kaum milenial, suka udah gue golput aja. Nah, tuh gimana tuh Bang? Ya, Pesan dan artinya moral. gini loh, kita kan sudah berusaha memilih contoh presiden yang terbaik. Iya. Kita juga berusaha memilih gubernur yang terbaik. Iya. Kita juga berusaha memilih wali kota yang terbaik. Iya. Nah, orang-orang ini harus diawasi, ya kan? Berarti kan landasan kita datang ke TPS itu kan bagaimana saya bisa memilih, misalnya Bu Rani Fath Rafiq untuk jadi anggota DPR RI mengawasi kinerja presiden dan para menterinya, Iya. ya kan? Saya pilih Bu Ade Puspitasari Iya. di DPRD provinsi untuk mengawasi kinerja gubernur Oke. dan para
kepala dinas yang lainnya gitu kan. Saya akan memilih Faisal ya kan untuk mengawasi kinerja kepala daerah Kota Bekasi ya kan agar bisa bekerja secara optimal. Nah, kalau semangat itu ada di semua orang, saya rasa nggak ada lagi yang mau golput. Gitu. Oke, itu ya kaum milenial jangan nggak semangat, justru semangat kaum muda yang bisa menjadikan negara ini lebih baik lagi. Benar Bang? Betul. Setuju dong. Jangan lupa coblos. Belum saatnya kampanye. Oh, belum. Nanti sabar ya. Baru sosialisasi, memperkenalkan. Ya baik, terima kasih Bang Faisal karena telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang santai, terutama untuk pesan-pesan untuk kaum milenial. Nah, karena kita sudah sharing bareng di Ada Podcast yang ada di program Ada Parlementaria, jangan lupa buat like, comment, subscribe dan juga share sebanyak-banyaknya karena ini ilmunya sangat-sangat bermanfaat. Terima kasih juga untuk kru yang bertugas. Saya Valeria Alina, host Ada Podcast, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak. Baru aja selesai kita diskusi dan ngobrol bareng di dalam program Ada Parlementaria. Semoga tayangan ini bisa mengedukasi banyak orang dan terus berkembang menjadi program yang besar dan memberi manfaat yang lebih luas lagi buat masyarakat. Sukses selalu buat program Ada Parlementaria.